Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi bersama saya Rama. Dan di video kali ini saya akan mereview barang-barang yang sudah saya beli beberapa waktu lalu. Sebenarnya saya sudah membuat video unboxingnya, tapi belum sempat nge-review teman-teman karena kesibukan pekerjaan. Dan akhirnya di video kali ini saya akan usahakan untuk bisa mereview bagaimana peralatan yang sudah saya beli, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang mencari referensi paket komplit mic BM800 dan juga mixer V8. Seperti apa hasilnya? Simak videonya. Nah teman-teman, langsung saja kita perkenalkan dulu alat-alat yang ada dalam paket komplit mic BM800 dan mixer V8. Sebenarnya potongan video ini sudah ada di video unboxingnya, tapi kita akan ulas lagi ya teman-teman. Paket yang sudah saya beli yaitu paket komplit mic BM800 dan mixer V8. Itu ada satu set mikrofon dengan stand mic-nya. Ini stand mic jepit, atau mungkin ada sebutan-sebutan lain. Kalau saya sih bilangnya stand mic jepit, atau stand mic ulur, atau stand mic studio radio, atau stand mic apalah. Mungkin Anda semua punya sebutan masing-masing ya, atau mungkin ada nama standarnya. Ini stand mic-nya. Kemudian ini jepitnya juga untuk di meja. Jadi ini stand mic, table stand mic. Begini cara pemakaiannya. Oke, nanti kita akan pasang. Kemudian mikrofon BM800 versi goldnya, produk dari Taver BM800. Ada windshield-nya, pasang windshield-nya seperti ini. Udah nggak kelihatan goldnya ya. Kemudian ini shockproof-nya ya, anti getarnya. Jadi anti getarnya tinggal langsung dipasang aja seperti ini. Oke. Nanti tinggal dipasang di sini. Ya, nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara pemasangannya. Kemudian kabel audio ini kabel XLR. Ujung sama ujungnya jack male-nya ini ke mixer nanti, ke mixer V8, dan ini ke mikrofonnya. Ke sini. Ya, sampai klik bunyinya teman-temannya di sini ya. Nah, udah seperti itu. Oke, sekarang kita akan pasang di meja. Seperti apa cara pemasangannya? Kita lihat. Langsung kita akan perlihatkan. Jadi ini jepit untuk di meja. Kita pasangkan di meja, di mana tempat yang nyaman, yang enak untuk pemakaiannya. Jepitkan ke meja. Kalau saya lebih senang di sini, jadi saya bisa ulur kemana-mana ya. Kemudian dikencangkan sama seperti memutar baut seperti biasa, sehingga dia tidak goyang lagi dan tidak bergeser ya. Oke teman-teman, udah bagus, udah kencang. Kemudian kaki ini kita masukkan ke dalam lubang jepitnya di meja. Oke, dan tinggal diputar-putar kemana saja bisa. Kita kesini dulu. Nah, tadi mikrofon BM800-nya ini, Taver 800, ini sudah saya pasang di shockproof-nya. Langsung dipasang di sini. Bentar. Sini ya. Oke. Ini dikedorin dulu teman-teman, supaya nanti bisa kita pasang untuk mengencangkan, meluruskan posisi mikrofonnya ke depan ya, seperti ini. Oke, sudah cukup lumayan kencang. Kemudian ini kita kencangkan lagi supaya dia tidak goyang, dikencangkan dengan mikrofonnya. Ya, beginilah kira-kira teman-teman. Jadi kita bisa ngomong di sini. Tuh, ini lepas lagi nih. Pasang dulu.
saat ini kita pasangkan, ini ada penguncinya juga biar dia nggak lepas pada saat kita naik turun atau kita tarik-tarik ya. Jadi ini kita kunci dulu supaya dia nggak terlepas. Oke, sudah aman. Nah teman-teman, ini kita tinggal gerakan kemana mau kita gerakan ya. Bisa kita tarik. Oke, kemudian kita pasangkan kabel audionya. Dirapikan saja sendiri bagaimana pemasangannya. Seperti ini. Sampai klik. Oke, sudah kunci. Kemudian kita rapikan kabel ini. Dilit ke sini. Supaya rapi dan tidak berantakan ya teman-teman. Oke, disisakan jack ini untuk masuk ke mixer nanti. Nah, inilah dia teman-teman, mikrofon BM800 dan stand mikrofonnya, stand jepitnya, atau stand ulur, atau apapun namanya, terserah Anda mau sebutnya apa. Kalau saya sih bilangnya ini stand mic radio ya. Studio radio pasti pakai ginian semua. Oke, itu tadi mikrofonnya. Sekarang kita akan review kembali mixernya teman-teman. Ini dia mixernya. TUF Studio V8 Live Sound Card. Ya, dalam pembelian produk mixer ini kita diberikan 3 kabel audio. Mana kabel audio? Nah ini. Ada 3 kabel audio dengan jack ataupun colokan ke device-nya dengan tipe C ya ini ya. Kemudian jack male-nya ukuran 3,5 inci. Ini ada 3. Ada 3. Kemudian ada kabel USB tipe C, ini ada 1. Kemudian ada splitter. Splitter ini antara iya dan tidak, kalau mungkin bisa kita pakai atau mungkin tidak usah kita pakai ya. Oke, sekarang kita akan lihat kegunaannya masing-masing. Di belakang sini teman-teman, ini untuk mikrofon tipe dinamik. Kemudian yang ini mikrofon tipe kondenser seperti yang sudah kita pasang tadi, itu tipe kondenser. Kemudian ada jack untuk headset. Kemudian juga ada jack untuk earphone atau speaker, sama bisa digunakan untuk ke headset semua dua-duanya atau kita mau ke speaker eksternal. Kemudian ada port charging. Nah, port charging ini kabel USB yang ini teman-teman dicolokkan ke port charging, kemudian ini dicolokkan ke laptop atau ke charger HP ya. Kemudian ada accompany instrumen, mungkin instrumen musik tambahan bisa dicolokkan ke sini menggunakan kabel audio ini ya. Kemudian juga ada live 2 dan live 1 sama juga menggunakan audio ini, kabel audio ini. Nah, di sini ada tulisan charging, artinya device ini, mixer V8 ini dilengkapi dengan baterai di dalamnya teman-teman ya, karena kita tinggal tekan power ini dia akan langsung nyala. Kita coba tahan selama 3 detik, mixernya sudah menyala, tapi ini tidak bisa kita fungsikan karena kita tidak bisa mendengarkan dan kita tidak colokkan semua jack di sini ya. Oke, kita matikan dulu dan kita akan setting bagaimana cara penggunaannya. Oke teman-teman, yang jelas tadi sudah saya sampaikan bahwa ini ada kabel chargingnya. Jadi kita utamakan untuk ngecas dulu ya. Setelah dibuka itu langsung dicas biar baterainya awet. Ini masukkan ke port charging. Teman-teman bisa lihat ini masuk ke USB port di laptop. Oke, ini sudah masuk ke USB port di laptop dan indikator chargingnya sudah on.
Berarti dia sedang charging atau ngecas ya teman-teman ya. Nah, kemudian kabel audio atau kabel jack kabel microphone BM800-nya ini kita masukkan ke mixer juga di bagian microphone condensernya di sini. Oke. Kemudian teman-teman kita coba menggunakan kabel audio. Kemudian kita akan colokkan ke handphone yang saya gunakan saat ini untuk merekam teman-teman ya. Nanti didengar juga perbedaannya seperti apa. Apakah berhasil untuk masuk sebagai suara yang terekam dalam video ini. Oke. Jadi kalau accompany instrumen ini bisa digunakan untuk input audio. Jadi kalau teman-teman mau input audio ke mixer ini bisa di accompany instrumen ini menggunakan jack ini juga, masukkan ke HP atau ke instrumen lainnya. Itu input. Kemudian ada outputnya, itu di live 1 atau live 2 teman-teman dengan menggunakan jack ini juga. Jadi saya punya headphone, dari handphone saya masukkan di colokan handphone, dan yang saya sudah bilang tadi live 1 digunakan untuk output, live 2 untuk output, dan accompany instrumen ini untuk input teman-teman ya. Oke. Sementara saya coba dulu pakai ini, pakai headphone, kemudian tapi ini belum dicolokin ke handphone ya, karena kalau sudah saya colokin ke handphone artinya mikrofon di HP saya akan masuk dari mikrofon ini. Sekarang kita coba nyalakan dulu, tekan 3 detik, lampu biru menyala, itu artinya mikrofon sudah siap, sudah standby ya. Kita siapkan dulu. Oke teman-teman, jack microphone condenser sudah masuk, headphone sudah saya letakkan di telinga, artinya saya sudah bisa mendengar suara yang masuk harusnya ya. Tes, mic-nya sudah dinyalakan, dinaikkan volumenya, monitornya dinyalakan juga, supaya kita bisa dengar. Halo, cek. Oke teman-teman, saya sudah bisa dengar. Dan sekarang saya akan masukkan ke dalam handphone. Apakah berhasil merekam suaranya atau tidak? Kita dengarkan saja nanti perbedaannya. Langsung saya colokkan. Nah, teman-teman, cek. Enggak keluar. Apa tidak keluar? Oh, sorry. Nah, teman-teman, kabel audio dari live 1 ini sudah saya masukkan ke dalam HP. Sini ya, saya goyang. Ini udah masuk. Jadi suara saya dari mikrofon built-in HP itu sudah tidak bisa lagi masuk, tapi masuknya melalui mikrofon BM800 ini teman-teman. Perlu dikasih tahu juga, tadi saya melakukan kesalahan kecil karena saya sempat merekam, setelah saya colokin saya langsung ngomong aja sepanjang-panjangnya, ternyata suaranya tidak terekam teman-teman. Suaranya nggak masuk karena potensio record itu belum dinaikkan, jadi suara saya nggak masuk teman-teman, nggak kerekam ke HP ya. Oke, jadi ini pastikan lagi kalau misalnya teman-teman sudah memasang jack audio ke live 1 atau live 2 kemudian ke HP, itu pastikan potensio recordnya sudah dinaikkan ya. Oke, kemudian di sini ada ada potensio treble, bass, record. Tadi seperti yang saya sudah kasih tahu bahwa record untuk masukkan suaranya ke handphone perekam, karena ini volume atau potensio ini untuk volume di live 1 atau live 2. Sekarang kita mainkan treble-nya. Halo, cek. Suaranya semakin ya treble, nggak ada bass teman-teman, karena bassnya dikecilkan. Kita tambahkan bassnya supaya lebih nendang gitu ya. Cek. Low, cek low, kayak gitulah ya. Kayak sound engineer banget gue ya.
Oke, kayaknya sih reverbnya atau echo-nya ini dikecilin sedikit. Ini bukan echo ya, ini reverb kalau saya ngomongnya. Oke, cek, cek, cek. Nah, kemudian ada potensio musik. Ini di belakang tadi kan ada jacknya, colokannya accompany instrumen. Mungkin lebih enaknya kita bilang ini audio input. Nah, kalau audio input, potensinya pakai yang musik. Jadi kalau misalnya kita masukin audio dari accompany instrumen, ini juga harus dinaikkan supaya suaranya masuk dan bisa di mixing di mixer ini teman-teman. Nah itu tadi bagaimana cara penggunaan colokan-colokan di belakang gitu ya, mic condenser, kemudian headphone, kemudian ini kabel USB sambil charging karena di sini dilengkapi dengan baterai, kemudian juga ada accompany instrumen atau input audio, kemudian live 1, live 2 ini output audio. Kemudian di sini juga banyak tombol-tombol efek teman-teman. Terserah mau pakai apa. Jadi kita coba satu persatu ya teman-teman. Di sini ada tombol elektro, pitch bend, magic, shockwave, kemudian MC, ada dodge, ada cheer, ada bla bla bla. Pokoknya banyak ya. Kita coba satu persatu dari elektro. A major. Low, halo cek, cek, cek. Itu suaranya teman-teman. Agak bergoyang, agak bergetar suara saya dan agak terlambat dari suara saya sebenarnya. A sharp major. 2 kali kita pencet, ada perubahankah suaranya? B major. 3 kali kita pencet juga masih ada perubahan suaranya ya. Getarnya sudah semakin sedikit. C sharp major. Cek, 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 cek. Pokoknya berbeda teman-temannya dari suara saya yang aslinya. Kemudian kita ke pitch bend. Ini biasanya kayak suara orang yang disamarkan. Cek, cek. Baiklah, nama saya Mawar. Saya pedagang rambutan keliling yang menggunakan borak. Oke. Kemudian ke magic. Kemudian shockwave, halo halo cek cek cek. MC cek cek cek. Kemudian dodge, halo cek cek cek. Nggak ada perubahan sih kalau dari 2 ini ya. Kemudian ini efek-efek yang sudah diisi, tapi sayangnya kita tidak bisa merubah efek-efek yang sudah ada nih teman-teman. Kalau misalnya kita bisa nginput sendiri nih, menarik juga kali ya. Ini harganya murah, kemudian kita bisa nginput efek apapun yang kita mau. Kalau ini udah fix, udah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Cheer. Oh, tepuk tangan. Gue dikasih tepuk tangan. Garing, garing, ada gagak lewat. Tembakan, push, ngelak, ngelak. Ada apa nih? Despise. Yawning lah ya. Kemudian debut. Oh, ini musik, awas kena copyright loh. Kemudian ini juga. Oh. Sekali lagi. Biar asik gitu ya. Love, udah pasti nih ketawa nih lah kalau love nih ya. Tawa lagi deh. Langsung, clap, tepuk tangan. Pay attention nih, mohon perhatian. Gitu. Kiss lagi. Oh ini kiss anak-anak nih. Kalau yang ini orang dewasa. Pakai desah-desah gitu lagi ya. Nih. Mendesah-desah banget loh. Ini anak-anak nih. Nah kemudian ada song 1, song 2 yang juga udah diisi sebagai efek, tapi saya takutnya ini copyright sih. Jadi kita coba dengerin sedikit aja ya. Lagi, song 2. Oke lah ya. Nanti kena copyright gua. Dah. Pokoknya gitulah teman-teman. Ini song 2, song 1 dan yang lain-lainnya efek-efek ini bisa digunakan pada saat momen-momen yang pas untuk kita masukkan sound efeknya. Nah teman-teman, itulah tadi fungsi-fungsi dari staff Studio V8 Live Sound Record atau Live Sound Card. Ini murah sekali harganya kalau buat teman-teman semua yang pengen mencoba-coba ngerekam sendiri, kemudian audionya dimasukkan ke laptop, pakai aplikasi apapun itu, insya Allah bagus teman-teman hasilnya. Karena saya sudah coba, ini hasilnya bagus sekali. Lumayan lah ya, nggak bagus-bagus banget, tapi lumayan untuk kebutuhan pribadi dan untuk kebutuhan nge-YouTube dan media sosial lainnya. Tapi ini bagus, keren kok.
Ya, simple penggunaannya, teman-teman pasti bisa. Nonton video ini dari awal sampai akhir, pasti bisa menggunakannya. Jangan sampai salah colokannya. Jadi kita kasih tahu lagi, kalau charging ini untuk ngecas si mixernya melalui cas HP atau ke laptop. Nah, kalau misalnya kita colokin charging, USB chargingnya, ke port charging, ke laptop, ini si laptop akan membaca device ini sebagai device baru di laptop. Jadi, microphone built-in-nya laptop itu langsung disable. Dia langsung masuk ke sini, teman-teman. Aduh, jatuh dah. Dia langsung masuk ke mixer ini, teman-teman. Jadi, saya sudah sempat coba tadi, cukup bagus. Recordnya cukup bagus juga, udah sempat cover-cover sedikit. Mantap lah pokoknya. Ya, jadi sambil ngecas, ini bisa dipakai laptop. Ini nggak ngecas ya? Tunggu baca teman-teman. Nah itu ya. Kalau dia ada merah, itu artinya ngecas. Kalau dia ada biru doang, dia nggak ngecas. Colokannya belum pas gitu. Baiklah teman-teman, itu tadi video review yang sudah saya buat untuk alat-alat yang sudah saya beli untuk ya paket recording kecil lah ya. Mic BM800 dengan stand mic-nya, kemudian dengan mixernya Tab Studio V8 Live Sound Card. Yang dikasih bonus juga splitter nih teman-teman, tapi saya sampai saat ini belum kepakai splitternya, simpan aja dulu. Mungkin nanti akan terpakai ataupun berguna di masa yang akan datang. Oke, cukup sekian video kali ini, video review ini. Kalau misalnya bermanfaat untuk Anda semuanya, Anda suka dengan video ini, silakan di like. Kalau tidak suka, silakan di dislike. Kasih tahu supaya saya bisa lebih baik lagi teman-teman. Jangan lupa di subscribe, komen seperti apa supaya bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak untuk video kali ini teman-teman. Saya Rama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.